Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya Bu Guru mau memperkenalkan diri bahwa saya adalah guru matematika wajib. Nama Bu Guru yaitu Ibu Musilah. Selanjutnya kedepannya kalian akan belajar tentang beberapa bab terkait dengan matematika wajib yang akan saya sampaikan di semester 1. Pada semester 1, bab pertama untuk matematika wajib yaitu tentang nilai mutlak. Jadi di sini ada nilai mutlak, ada persamaan dan pertidaksamaan linier, kemudian ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Bisa kita definisikan ketika di dalam kalimat matematikanya. Jika X itu bilangan real, maka nilai mutlak X itu kita tuliskan atau dapat dituliskan X ini tadi kita tuliskan seperti ada tanda pagar kanan dan kiri. Jadi ini adalah tanda nilai mutlak. Misalkan ini definisinya yang bawah, harga mutlak X membacanya, maka sama dengan X jika X nya lebih dari sama dengan 0. Maksudnya harga mutlak X bernilai X jika X nya lebih dari sama dengan 0, berarti jika positif. Yang kedua, harga mutlak X sama dengan min X jika X nya kurang dari 0. Kemudian perhatikan grafik berikut. Titik-titik yang kita peroleh pada tabel disajikan dalam koordinat kartesius. Ini di sini ada grafik Y sama dengan Fx sama dengan harga mutlak E. Di sini ada titik 1,1. Maksudnya yang bawahnya itu ada, yang sebelahnya sebelah kiri min 1,1. Maksudnya harga mutlak dari negatif 1 bernilai 1 juga. Begitu juga harga mutlak dari 1 nilainya juga 1. Jadi setiap bilangan apabila di harga mutlak maka bernilai positif. Nah, ini perhatikan, ada hubungan antara harga mutlak X dan akar X kuadrat. Misalkan di sini bilangannya X-nya mulai dari negatif 4 sampai 4. Maka nilai X kuadrat, ini kalau negatif 4 kita kuadratkan kan 16. Min 3 dikuadratkan 9. Begitu seterusnya sampai bilangan positif 4. Kemudian bawahnya kita lihat nilai X yang tadi mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2 sampai bilangan 4. Ketika di harga mutlak X, maka min 4, harga mutlak negatif 4 adalah 4. Harga mutlak negatif 3 adalah 3. Harga mutlak min 2 itu adalah nilai 2. Dan harga mutlak min 1 adalah 1. Kalau 0, 1, 2, 3, dan 4 itu juga sama seperti nilai aslinya. Harga yang bawahnya ini, sebelum membahas akar dari X kuadrat, perhatikan harga mutlak X ini
bisa kita lihat nilai negatif apabila dibuat ke dalam harga mutlak X atau ke dalam nilai mutlak, maka nilai negatif itu berubah menjadi positif. Yang ini, perhatikan. Kemudian akar X kuadrat, kita lihat garis yang kedua ini X kuadratnya. Apabila kita akar, ternyata hasilnya sama dengan harga mutlak X. Jadi bisa kita simpulkan harga mutlak X ini nilainya sama dengan akar X kuadrat. Kemudian dilanjutkan. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang persamaannya, yaitu persamaan nilai mutlak. Misalkan guru beri contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X ditambah 1 sama dengan 3. Kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi. Harga mutlak X sama dengan 3. Harga mutlak X tambah 1 sama dengan 3. Maka nilai yang ada di dalam tanda harga mutlak ini kita tuliskan X ditambah 1 sama dengan 3. Jika X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0 jika positif. Jika nilainya ada 2, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, harga mutlak X tadi di definisi di awal kan bisa bernilai ini sini min dari X ditambah 1 sama dengan 3. Maka ini berlaku untuk X plus 1 kurang dari 0. Nah, kemudian bawahnya ini kan ada negatif, maka negatif ini kita buka bilangan yang ada di dalam tanda kurung, jadinya min X min 1 sama dengan 3. Maka min X sama dengan 4. Dari mana 4? 3 ditambah 1 min 1 ini pindah ruas ke kanan jadi positif, jadi 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka X sama dengan negatif 4. Kenapa kok jadi negatif 4? Nah, karena yang sebelumnya, langkah sebelumnya ini adalah negatif X, maka harus kita jadikan menjadi nilai X. Harus kita bagi dengan bilangan negatif yang sama. Min X dibagi min 1, 4 juga dibagi min 1, maka hasilnya X-nya negatif 4. Jadi penyelesaian untuk harga mutlak X ditambah 1 sama dengan 3 adalah negatif 4 dengan 2. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua bisa menggunakan sifat harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat yang tadi sudah kita buktikan. Harga mutlak X ditambah 1 sama dengan 3, maka kita buat harga mutlak X ditambah 1 kita jadikan ke dalam bentuk akar begini. Jadi akar X plus 1 kuadrat sama dengan 3. Kemudian X plus 1 kuadrat sama dengan 9. Dari mana kok jadi sama dengan 9? Untuk menghilangkan tanda akar ini, apabila ada kasus seperti pada langkah kedua ini, yang satu ada tanda akar, yang sebelah kanan tidak ada, maka tanda akar ini supaya hilang maka harus dikuadratkan. Jadi akar jika dikuadratkan maka akarnya akan hilang. 3 juga ikut dikuadratkan, jadi kedua ruasnya dikuadratkan. 3 kuadrat itu 9. Maka bisa kita peroleh X plus 1 kuadrat menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 9. Jadi X plus 1 kuadrat ini kita jabarkan. Kalau kalian bingung maka bisa ditulis dipecah menjadi 2 bagian gini.
ini nggak boleh ada akarnya, ya bisa ditulis X ditambah 1 kali X tambah 1. Tulis begini juga bisa. Bisa kalikan satu persatu setiap item ini. Kemudian X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0, yaitu 9 ini kita alihkan ke ruas kiri. Jadi kita jadikan 1 dengan bilangan 1 ini. Jadi 1 dikurangi 9 hasilnya negatif 8. Kita pindahkan ruasnya. Kemudian didapat X ditambah 4 dengan X min 2. Ini adalah menjadi suatu persamaan kuadrat. Maka untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini kita buat faktor. Ini pelajaran seperti ini di SMP juga ada kalau mau faktorkan. Jadi kalau udah ketemu sampai langkah yang X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0, maka kalian harus mengingat tentang pemfaktoran di dalam persamaan kuadrat. Itu adalah materi di SMP. Nah, ini dengan pemfaktoran ya, tidak perlu jelaskan karena di SMP juga sudah dapat. Yaitu faktor dari X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0 adalah X ditambah 4 atau X min 2, sehingga kita peroleh X nya sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 2. Ternyata himpunan penyelesaiannya sama dengan cara yang pertama. Jadi untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari sebuah nilai mutlak bisa menggunakan dua cara. Bisa cara yang pertama menggunakan definisi, bisa menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan sifat harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kemudian untuk materi berikutnya bisa buku lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya hanya memberikan materi sampai situ dulu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya ini di sini ada latihannya. Coba dikerjakan nomor 1 sampai 4 seperti pada contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan nanti untuk latihan soal ini ditulis soalnya ini pada slide yang ini barusan ya. 4 soal ini kalian tulis di buku, kemudian dikerjakan dengan menggunakan langkah yang guru jelaskan tadi. Bisa langkah 1, bisa langkah kedua, tinggal kalian pilih yang paling kalian paham itu langkah yang keberapa. Mungkin hanya itu yang Bu Guru sampaikan untuk materi pada kesempatan hari ini. Bu Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.